Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc bersama Lembaga Radu Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita dengan melaksanakan pembahasan soal-soal tentang topik konsistensi. Kita akan lihat teori-teori yang soal-soal yang dapat membantu kita untuk memahami. Oke, diberikan Y1, Y2 hingga YN sampel acak berukuran N dengan terdistribusi secara uniform pada interval 0 theta. Jika YN adalah maksimum dari Y1, Y2, YN, tunjukkan YN adalah konsisten estimator. Nah, konsisten estimator artinya kita harus dapat menunjukkan limit N menuju tak hingga untuk variasi estimator. Oke, estimator itu adalah sama dengan 0. Dalam hal ini estimator kita, estimator yang dimaksud itu adalah statistik maksimum. Nah, ini dia. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah tentu mendapatkan fungsi densitas peluang. Nah, fungsi densitas peluang kita adalah seperteta. Karena uniform pada interval 0 theta. Untuk Y itu 0 kecil dari Y kecil dari theta. Nah, sedangkan kumulatif kita adalah integral dari density function, integral dari 0 sampai ke Y, dari 0, 0, untuk 1 per theta dt. Jangan sebut lagi dy tapi dt. Ini menghasilkan y per theta. Y per theta. Menghasilkan y per theta. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Y per theta. Sehingga menghasilkan statistik maksimum GYN karena kita menggunakan statistik maksimum, tentu kita mendapatkan densitas statistik maksimum. Menurut teori statistik berurut, ini dapat dicari dengan N kali fungsi distribusi berpangkat N kurang 1 dikali density function. Tentu di sini menjadi N berpangkat Y N kurang 1 per theta berpangkat N. Nah, selanjutnya kita menentukan ekspektasi dari statistik maksimum. Nah, karena kita memerlukan variasi. Tentu di sini integral 0 sampai theta untuk Y dikali dengan N Y berpangkat N kurang 1 per theta berpangkat N dy. Oke, kita keluarkan konstan menjadi N per theta berpangkat N kali dengan tinggal Y berpangkat N
Y berpangkat N berarti di sini tinggal theta berpangkat N tambah 1 per N tambah 1. Oke. Oke. Di sini dia tentu menjadi N per N tambah 1 kali theta. Dengan cara yang sama kita akan mendapatkan ekspektasi YN, statistik maksimum kuadrat. Oke. Itu dapat dicari dengan integral 0 sampai theta Y kuadrat N dikali Y berpangkat N kurang 1 per theta berpangkat N dy. Tentu dengan cara yang sama kita keluarkan N per theta per pangkat N. Tentu di sini hasilnya tinggal integral Y berpangkat N tambah 1, berarti di sini tinggal theta berpangkat N tambah 2 dibagi dengan N tambah 2. Tentu di sini menjadi N per N tambah 2 theta kuadrat. Oke. Nah, kita tahu rumus variasi kita adalah variasi untuk statistik maksimum kita itu adalah ekspektasi YN kuadrat dikurang dengan ekspektasi YN dikuadratkan. Ekspektasi YN kita geser ke samping sedikit. Berarti kita memiliki variasi YN, variasi statistik maksimum. Variasi statistik maksimum kita menjadi ekspektasi YN kuadrat dikurang dengan ekspektasi YN dikuadratkan. Nah, ini dia. Tentu di sini menjadi sama dengan N theta kuadrat dibagi N tambah 2 dikurang dengan N kuadrat theta kuadrat dibagi dengan N tambah 1 kuadrat. Nah, ini kalau kita sederhanakan tentu dia menjadi variasi YN. Kalau kita mau kali silang saja di sini tentu N theta kuadrat dikali dengan N tambah 1 kuadrat dikurang dengan
kurang dengan N tambah 2. Kita tengok dulu. N tambah 1, ya, N tambah 2, N kuadrat. N tambah 2 dikali dengan N kuadrat. Theta kuadrat dibagi dengan N tambah 2 dikali dengan N tambah 1 kuadrat. Nah, ini kalau kita sederhanakan, dia akan menjadi N kuadrat theta kuadrat berarti N pangkat 3 theta kuadrat pangkat 3 theta kuadrat tambah 2N tambah 2N kuadrat theta kuadrat ditambah dengan N theta kuadrat. Oke, tambah N theta kuadrat dikurang N pangkat 3 theta pangkat 3 dikurang dengan 2N kuadrat theta kuadrat dibagi, keluarkan modifikasi sedikit di sini N, kita keluarkan N di sini. Di sini menjadi 1 tambah 2 per N. Oke. Tambah 2 per N dikali dengan N tambah 1 kuadrat. Ya Allah. Astagfirullah. Tes.
Oke, kita lanjutkan. Jadi variasi YN itu adalah n tambah 1 kuadrat. Nah, kalau kita lanjutkan seterusnya, ini tentu dia akan menjadi, ini habis, ini tentunya habis. Oh, ini N3 theta kuadrat, N3 theta kuadrat. Ini habis, tentu dia menjadi N theta kuadrat. N theta kuadrat dibagi N theta kuadrat dibagi dengan N 1 tambah 2 per N dikali dengan N tambah 1 kuadrat. Sehingga menjadi N-nya habis. Ini menjadi theta kuadrat per N theta kuadrat dibagi dengan 1 tambah 2 per N dikali dengan N tambah 1 kuadrat. Nah, kita akan lihat syarat dikatakan dia itu estimator yang konsisten jika limit N menuju hingga untuk variasi estimator, nah, itu sama dengan 0. Nah, sedangkan estimatornya tadi kita ketahui bahwa
statistik maksimum. Oleh sebab itu ini menjadi limit n menuju tak hingga variasi dari statistik maksimum. Nah, variasi statistik maksimum baru kita dapatkan bernilai limit n menuju tak hingga untuk theta dibagi dengan 1 tambah 2 per n dikali dengan n tambah 1 kuadrat. Wah, ini 1 tambah 2 per tak hingga 0 dikali lagi 0 dikali tak hingga tambah 1 tak hingga kuadrat tak hingga berarti 1 kali tak hingga 0 per tak hingga berarti theta per tak hingga berarti ini 0. Nah, ini dia 0. Nah, kita dapat membuktikan bahwa sesuai dengan teori maka karena limit n menuju tak hingga untuk variasi yn, karena yn tadi estimatornya adalah 0, maka statistik maksimum adalah konsisten estimator, adalah estimator konsisten. Estimator konsisten untuk theta. Oke. Nah, ini dia. Adalah estimator konsisten untuk theta. Kita coba lihat soal berikutnya. Nah, ini dia. Diberikan Y1, Y2, Yn adalah sampel acak berukuran N dari Pareto distribution. Katanya tunjukkan bahwa Y1 statistik minimum adalah estimator konsisten untuk beta. Nah, gitu dia. Nah, kalau sebab itu tentu kita karena yang diketahui adalah F1. Yang diketahui adalah distribution function untuk statistik minimum. Minimum di sini katanya adalah 1 dikurang beta per Y berpangkat alpha N untuk Y besar dari beta. Nah, yang kita perlukan adalah density function-nya. Density function dari minimum. Ini dapat dicari dengan menurunkan distribution function, untuk Y minimum terhadap Y. Jadi oleh sebab itu density function untuk statistik minimumnya adalah menjadi, kalau kita jadikan ke atas di sini UV absen, berarti di sini beta UV absen beta berpangkat alpha N dikali dengan alpha N dikali Y pangkat minus alpha N kurang 1. Nah, ini dia. Karena minusnya Y-nya kita naikkan ke atas, jadi
beta alfa n, Y berpangkat min alfa n. Jadi pakai dia UP absen. Oke, benar. Sama dengan di sini alfa n beta berpangkat alfa n dikali Y berpangkat min alfa n kurang 1. Nah, ini dia. Untuk Y besar dari beta. Nah, ini adalah density function ya, density function minimum. Ini alfa n U V absen. U-nya beta alfa n, V absennya minus kali minus plus. Oke. Kita lanjutkan untuk mendapatkan Oke. Nah, kita lanjutkan untuk mendapatkan ekspektasinya. Ekspektasi statistik minimum. Itu adalah integral beta hingga di sini tentu Y, di sini alfa n beta berpangkat alfa n, di sini tentu ada Y minus alfa n kurang 1 dy. Nah, ini kita integralkan, kita tarik keluar, maka dia akan menjadi kita coba kita lanjutkan. Oke. Berarti ini ekspektasi statistik minimum kita lanjutkan dengan berarti ekspektasi statistik minimum kita tengok apa yang kita keluarkan. Alfa n beta berpangkat alfa n. Berarti ekspektasi statistik minimum adalah kita keluarkan alfa n beta berpangkat alfa n integral beta hingga untuk Y min alfa n dy. Ini tentu kalau kita integralkan menjadi alfa n beta berpangkat alfa n, integralnya menjadi min Y berpangkat min alfa n tambah 1 per alfa n tambah 1 untuk tak hingga 0. Nah, ini dia. Di sini alfa n beta berpangkat alfa n ini kita kali, masukkan tak hingga dia 0. Ini beta ya, beta, maaf, ini beta, berarti beta berpangkat minus Pak n tambah 1
dibagi dengan alfa N tambah 1. Oke. Sehingga dia di sini menjadi alfa N per alfa N tambah 1 dikali dengan beta berpangkat. Tinggal beta saja. Nah, lalu yang kita perlukan adalah ekspektasi minimum kuadrat. Ekspektasi statistik minimum kuadrat. Tentu dia menjadi integral beta taingga. Tentu di sini Y kuadrat. Tentu di sini alfa N beta berpangkat alfa N. Oke. Y. Tentu sebelumnya tadi Y-nya berpangkat alfa N tambah 1. Tentu di sini Y min alfa N kurang 1. Kurang 1. Oke. DY. Nah, kita lanjutkan. Kita pisah di sini. Kita selesaikan di sini. Keluarkan konstan alfa N sama dengan alfa N beta berpangkat alfa N. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Integral beta tak hingga. Terus di sini adalah Y min alfa N tambah 1 di Y. Oke. Maka integral ini menjadi alfa N beta berpangkat alfa N. Tentu integral kita sekarang menjadi Y berpangkat min alfa N tambah 2 dibagi dengan min alfa N tambah 2 untuk beta tak hingga. Nah, kalau tak hingga tentu dia 0. Tak hingga dia 0, alfa N beta berpangkat alfa N. Di sini menjadi beta berpangkat min alfa N tambah 2 dibagi dengan alfa N tambah 2. Nah, di sini dia menjadi alfa N per alfa N tambah 2 dikali beta kuadrat. Nah, ini dia. Nah, baru kita masuk variasi kita, variasi statistik minimum. Nah, variasi statistik minimum kita adalah ekspektasi statistik minimum kuadrat. Nah, kita sambung ke bawah kurang dengan ekspektasi statistik minimum dikuadratkan. Nah, ini dia. Nah, luar biasa matematiknya. Oke, kita lanjutkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berarti variasi statistik minimum kita adalah alfa N beta kuadrat
per alpha n tambah 2. Alpha n tambah 2 dikurang dengan alpha n kuadrat. Alpha kuadrat n kuadrat beta kuadrat. Dibagi dengan alpha n tambah 1 kuadrat. Nah, ini kali silang saja. Kita kali silang. Berarti di sini alpha n dikali dengan alpha n kuadrat n kuadrat tambah dengan 2 alpha n tambah 1 kali dengan beta kuadrat. Oke, dikurang dengan alpha kuadrat n kuadrat dikali dengan alpha n tambah 2 beta kuadrat dibagi dengan ini dia. Keluarkan alpha n kita, tinggal satu tambah 2 per alpha n. Ini dia. Oke. Kali dengan alpha n tambah 1 kuadrat. Sama dengan alpha pangkat 3 n pangkat 3 beta kuadrat alpha pangkat 3 habis alpha 2 alpha kuadrat n kuadrat 2 alpha kuadrat beta kuadrat habis. Tinggallah di sini alpha n beta kuadrat. Nah, bagi dengan alpha n 1 tambah 2 per alpha n 2 per alpha n kali dengan alpha n tambah 1 kuadrat. Alpha n habis. Kita tinggal di sini beta kuadrat per 1 ditambah 2 per alpha n dikali dengan alpha n tambah 1 kuadrat. Nah, syarat dia dikatakan konsisten estimator, sekali lagi kita dapat menunjukkan limit n menuju tak-hingga untuk variasi estimatornya tadi adalah minimum, itu adalah sama dengan 0. Nah, karena statistik minimum kita variasinya ini, maka dapat kita simpulkan bahwa limit n menuju tak-hingga untuk apa tadi? Untuk beta kuadrat. Untuk beta kuadrat dibagi 1 tambah 2 per alpha n dikali dengan
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Kita lanjutkan. Oke. Jadi kita lanjutkan. Nih tadi alpha n tambah 1 kuadrat. Nah, ini dia. Berarti 1 masukkan n tak hingga 2 per alfa kali tak hingga 0. 1 tambah tak hingga 1 tambah 0. Alfa kali tak hingga tambah 1 tak hingga kuadrat berarti beta kuadrat per. Nah, ini juga hasilnya adalah, jadi kalau kita lihat, kalau kita masukkan nilai beta n-nya tak hingga berarti beta kuadrat 1 tambah 2 bagi alfa. Allahumma shalli ala sayyidina. Oke, kita lanjutkan lagi. Share. Jadi kalau kita masukkan tak hingganya 2 bagi alfa kali tak hingga, oke, dikali dengan alfa kali tak hingga tambah 1 kuadrat. Oke. Berarti sama dengan beta kuadrat per tak hingga. Beta itu konstan, berarti dia 0. Nah, ini kita berhasil. Karena kayak di sini. Karena limit n menuju tak hingga untuk variasi statistik minimum, ingat estimatornya tadi statistik minimum, atau dibilang theta topi bintangnya sama dengan 0. Oke, maka statistik minimum adalah konsisten estimator, konsisten estimator untuk theta. Nah, kita telah selesai melaksanakan teori kita untuk menjawab 2 soal yang diberikan. Jadi kalau kita lihat langkah-langkah soal kita tadi memang penuh dengan matematis, tapi bagaimanapun ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita sebagai orang matematis. Saya rasa cukup pertemuan kita di sini dulu. Sampai jumpa lagi untuk pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.